Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Materi kita pada kali ini adalah mengenai perilaku terpuji, yakni tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum menuju pada pembahasan perilaku-perilaku terpuji, mari kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini, yakni dalam aspek pengetahuannya nanti kita akan memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif sifat tawakal, ikhtiar, qanaah, sabar, dan syukur. Dan nanti dari aspek keterampilannya kita dapat mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku tawakal, ikhtiar, qanaah, sabar, dan syukur. Nah, kemudian kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil nakli, ayat-ayat Al-Quran tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi contoh perilaku yang memiliki sifat-sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat menjelaskan dampak positif orang-orang yang memiliki akhlak terpuji, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang perilaku terpuji tawakal. Ada poin-poinnya, yaitu pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif. Apa pengertian tawakal? Ya, pengertian tawakal dari segi bahasa itu dari kata wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Dalam kata lain, tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh. Adapun dalil tentang tawakal dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Di sini Allah menekankan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya, setelah kita bulatkan tekad, berusaha, kemudian itu diserahkan kepada Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya kita lihat contoh penerapan perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta. Kemudian yang ketiga, di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doa kepada Allah. Dan yang keempat, menyadari bahwa manusia banyak kekurangan.
Maksudnya di sini, walaupun kita sudah berusaha, kita harus sadar bahwa harusnya setelah kita berusaha, semuanya dihadapkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampak positif dari perilaku tawakal? Ya, dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, kemudian mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah sebagai penentunya, dan menyadarkan bahwa diri kita lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal di sini disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa nanti yang sudah diusahakan akan membuahkan hasil sesuai harapan kita. Oke, kita masuk pada perilaku terpuji kedua, yakni ikhtiar. Ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kita lihat pengertian ikhtiar. Dari segi bahasa, ikhtiar ini diambil dari kata atau bahasa Arab ikhtiar yang artinya memilih. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Usaha. Ya, ikhtiar di sini adalah usaha seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan. Usaha dengan bekerja keras agar dapat berhasil dan sukses. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, maksudnya di sini jika kita tidak berbuat apa-apa, Allah juga tidak akan merubah nasib seseorang, dan Allah akan menyertainya apabila orang tersebut mau merubah diri mereka sendiri. Kita lihat contoh penerapan ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, yakni orang yang bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Ya, berusaha sendiri walaupun tidak diperintahkan, tidak ditugaskan dari guru-guru. Kemudian yang ketiga, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang keempat, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Apa dampak positif perilaku ikhtiar? Ya, dapat menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena kita yakin dari setiap usaha akan menumbuhkan sejuta harapan, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita, dan memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Nah, kita akan lanjutkan pada perilaku yang ketiga, yakni tentang sabar. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kita akan lihat pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari perilaku sabar.
Sabar dari istilah itu adalah, maaf, dari bahasa dulu kita lihat diambil juga dari bahasa Arab, sabar, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, menahan diri dari emosi, menahan lisan dari keluh kesah, pembicaraan yang suka mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Dalil tentang sabar. Banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar. Salah satunya adalah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita lihat contoh penerapan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan, kemudian tidak mudah marah, dan tidak mau membalas apabila dizalimi, apabila ada orang yang menyakitinya. Kemudian karena perilaku sabarnya, dia memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik, bicara yang sopan. Kemudian selanjutnya tidak mau menyakiti orang lain, walaupun merasa dirinya disakiti, dizalimi, namun tidak ada niat menahan emosinya supaya tidak menyakiti orang lain juga. Ya, dampak positif dari perilaku sabar yakni selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah, dapat membendung tipu daya setan, karena kita tahu bahwa bisikan setan sangat besar untuk mengadu domba manusia. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang bersabar. Dan dampak positif berikutnya akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Ya, di sini sudah 3 perilaku sabar, yang perilaku terpuji yang sudah kita bahas, yakni tawakal, ikhtiar, dan sabar. Untuk 2 perilaku terpuji yang lain, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Dimana di sini sebelum kita tutup, kita lihat sabar itu